Shalom. Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini Tuhan begitu baik memberikan waktu dan kesehatan buat kita semua. Dan sebagai anak Tuhan kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidaklah bersifat sementara. Amin. Melainkan berlaku untuk selama-lamanya. Untuk itu marilah kita senantiasa menaruh harapan dan hidup kita kepada Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada. Kita satukan hati kita, kita mau menyembah Tuhan dengan satu pujian Immanuel. Allah beserta kita, haleluya. Kau yang
hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu Bapa melalui ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita suka dipuji dan disembah. Tetapi bukan berarti Tuhan haus akan pujian kita. Tetapi pada saat kita memuji Tuhan, ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian tinggi nama-Mu. Sebagai orang beriman, kita tidak perlu ragu akan kesetiaan Tuhan. Amin. Karena kesetiaan Allah yang telah menolong dan memberikan kekuatan bagi kita. Kita semua percaya. Amin. Kita akan pujikan satu pujian dengan-Mu Tuhan. Kita tidak perlu khawatir ataupun ragu akan kesetiaan Tuhan. Sepenuh jiwa
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan kita membuka hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Kita tunduk kepala, kita memuji dengan sungguh-sungguh, kita mau undang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersuka cita Tuhan pagi ini. Kami sudah melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Pujian dan penyembahan sudah kami naikkan Bapa. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu Engkau memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami yang akan menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan tidaklah berlalu begitu saja, tetapi biarlah boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku atas firman-Mu, bukan seperti orang Farisi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua jemaat yang percaya boleh katakan amin. Amin. Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin saya beri kesempatan kepada Eca kalau mau pamitan. Silakan. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Saat ini minggu ini yang terakhir saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan. Karena itu saya mau pamit kepada seluruh jemaat Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu Gembala dan juga keluarga seisi pastori. Saya mau berpamitan karena pada hari Selasa saya akan berangkat pulang ke tempat asal saya di Riau. Ya, saya mohon dukungan doa dari saudara-saudara supaya perjalanan saya diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan selalu menyertai dan tiba dengan segala selamat. Dan saya minta dukungan doanya supaya saya tetap setia melayani Tuhan dimanapun itu berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu tadi pamitan dari Eca ya, karena besok Selasa dia balik bukan ke Jember tapi ke Riau karena kuliah akan dilakukan secara online, jadi dia memilih untuk kuliah dari rumah tempat asalnya. Ya, terima kasih banyak untuk Eca pelayanannya di tempat ini selama kurang lebih 3 bulan. Terima kasih banyak untuk peran sertanya terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau ada salah kata, salah apa, saya Gembala dan seluruh jemaat sini minta maaf ya. Tuhan memberkati, semoga berhasil dalam segala urusan kehidupannya. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sebagaimana yang sudah saya share
di grup kita akan belajar tentang, saya kasih tema hari ini waspada terhadap angin dalam tanda kutip ya. Sering saya sampaikan di sini, angin yang dimaksud sini tentu bukan maksudnya angin yang berpoi-poi, bukan ya. Sering saya sampaikan sebuah pengajaran di sini bahwa ujian terhadap kehidupan manusia itu ada 3 hal. Ada yang ingat? Hujan, banjir, angin. Hujan itu bicara tentang berkat, karena datangnya dari atas, dari Tuhan. Itu berkat yang terus melimpah. Diuji dengan berkat. Kemudian diuji dengan banjir. Banjir itu datangnya dari bawah ya. Itu biasanya ya, masalah itu datang bukan dari Tuhan, tapi dari kesalahan kita, dari ya semua yang berurusan dengan dunia. Dan yang ketiga itu apa? Angin. Angin itu berbicara tentang pengajaran palsu, Kristus palsu, Injil palsu, dan semua hal yang mencoba menentang kebenaran Injil. Tetapi angin juga berbicara tentang pengaruh dari pergaulan yang buruk. Dan kalau kita membaca Matius pasal 7, kita melihat di sana bahwa dari ketiga hal ini yang paling berbahaya itu justru angin. Kita baca ya, Matius 7 ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Atau lebih baik dari ayat 26 supaya jelas ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi angin itu seolah-olah finishing touch atau sentuhan akhir dari ujian-ujian tadi. Dan kalau rumah itu, dan rumah itu adalah berbicara tentang kehidupan kita. Kalau rumah itu tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka rubuh dan hebat kerusakannya. Jadi angin ini sesuatu yang sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angin ini benar-benar sesuatu yang sangat berbahaya, dan angin ini selalu ada di sekitar kita. Angin ya, bukan udara ya. Pengajaran dan pengaruh. Karena kita setiap hari pasti bergaul dengan siapa saja. Dan pengaruh ini bukan hanya berbicara kepada anak-anak muda, walaupun memang lebih berdampak terhadap anak-anak muda, tapi kepada orang-orang dewasa pun ini perlu diwaspadai. Hari-hari ini kalau bicara tentang pengajaran palsu, pengajaran yang menyesatkan, itu sudah luar biasa banyak sekali. Bersyukurlah sampean semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda hanya mendengar pengajaran kebenaran, bersyukurlah. Tetapi kalau Anda mulai membuka diri terhadap khotbah di sana, Anda terima semuanya, hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak sekali angin yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini. Memang udah masanya, ini akhir zaman. Orang akan diuji, kekristenannya akan diuji. Bapak Ibu, saya lempar satu pertanyaan. Mungkin Anda ingat, siapa orang atau manusia pertama dan satu-satunya yang bisa berjalan di atas air? Siapa? Bukan. Tuhan Yesus itu bukan manusia murni, dia manusia Allah. Tapi manusia murni yang pertama dan satu-satunya yang bisa berjalan di atas air itu Petrus. Dan dia tidak berjalan di atas air sungai yang tenang arusnya, tapi dia sedang berjalan di atas air laut yang bergelora karena angin. Dan dia benar-benar berhasil berjalan di atas air. Kita baca di Matius 14. Di Matius 14 itu Petrus benar-benar
benar-benar berjalan di atas air walaupun hanya beberapa langkah. Dan kemudian di langkah berikutnya dia tenggelam. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang membuat dia tenggelam? Bimbang, takut, mungkin karena ayat ini ada tertulis takutlah ia dan mulai tenggelam. Tapi takut itu akibat. Sebab yang membuat dia takut apa? Apa di situ? Tiupan angin. Apa yang membuat dia takut? Itu tiupan angin. Saya alegorikan ya, saya artikan secara rohani karena kita tidak sedang berjalan di atas angin. Ayat ini tetap ditulis dan diajarkan kepada kita. Siapa Petrus? Kita. Kitalah Petrus itu. Dan kita sedang berjalan di atas air yang sedang bergelora, dunia ini. Dunia ini seperti ombak laut yang sedang bergelora. Hari-hari ini lebih-lebih lagi. Sudah ada virus corona, ditambahi dengan PHK massal, pabrik-pabrik luar biasa berat. Karena tetangga saya ada seorang yang HRD sebuah perusahaan cukup besar di Triorejo ya, dan sedang luar biasa berat bagi perusahaan-perusahaan sekarang ini. Ini kondisi yang kita hadapi, angin yang luar biasa, air yang tidak hanya sekedar mili kayak air sungai, tapi air yang sedang bergelora dunia, ekonomi, kejahatan, luar biasa, dan itu sangat memiriskan. Dan inilah kita sedang berdiri di sini. Petrus tenggelam. Kenapa? Karena dia memperhatikan angin. Yesus berkata, "Guru, kalau engkau itu," coba di ayat sebelumnya, ayat 27, 28, 29. Tenanglah aku ini ya, 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, nek pancene bener sampean iki, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Kami, datanglah sini." Maka Petrus turun dari perahu itu dan Petrus berjalan di atas air. Manusia satu-satunya yang berjalan di atas air yang sedang bergelora. Itu namanya Petrus. Dan siapa Petrus? Kita. Kita sekarang ini adalah Petrus yang ada di akhir zaman ini. Dan kita sedang berjalan di atas air yang bergelora. Yesus berkata, "Datang, berjalanlah di atas air." Sebab otoritas itu diberikan Tuhan kepada kita. Petrus benar-benar berjalan di atas air. Tapi sayang, hanya beberapa langkah. Dia tidak selesai sampai ke Yesus. Di tengah perjalanannya, dia merasakan apa? Tiupan angin. Perhatiannya tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus yang memanggilnya, tetapi kepada angin, kepada pengaruh dunia ini, kepada pengajaran-pengajaran yang lain. Tidak lagi fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kelelep. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup kita sedang berjalan di tengah arus dunia yang sangat kuat, sangat hebat. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita supaya kita bisa mengatasi. Tapi dengar baik-baik, angin bisa mempengaruhi konsentrasimu. Angin bisa mengganggu konsentrasimu. Angin bisa mengalihkan perhatianmu dari Yesus kepada apa yang ada di sekelilingmu. Dan itu berdampak sangat besar. Petrus kelelep, Petrus tenggelam, karena dia lebih merasakan tiupan angin daripada kuasa Yesus.
hati-hati. Judul firman Tuhan pagi hari, waspada terhadap angin. Anda kuat terhadap pengajaran-pengajaran palsu, top, tapi tetaplah kuat juga dengan pengaruh yang ada di sekitar. Saya jadi ingat sebuah kisah, mungkin ini hanya sebuah cerita ya. Perlombaan dari dua angin timur dan angin barat untuk menjatuhkan seekor monyet yang sedang nangkring di atas pohon. Dua angin ini berlomba. Ayo, kita lomba. Sopo sing iso menjatuhkan monyet itu dari atas pohon, dia yang paling hebat. Oh, angin barat bilang gak masalah, langsung dia tius, kencang sekali. Begitu angin semakin kencang, monyetnya semakin wah, rupa kecemu sampai pohonnya mentiung gini, dia semakin erat. Sampai angin barat nyerah. Oke, sekarang giliranku, katanya angin timur. Dia berhembus pelan, semilir, wadem, udara sejuk. Terus keteke ngantuk. Keteke kena angin semilir ngantuk, turu deh sender. Maka bertiuplah agak kencang angin timur. Keteke lugur. Apa? Nilai apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pengaruh itu ketika keras kita bisa bertahan dengan Yesus. Ketika ekstrem kita bisa bertahan, oh ini pengajaran palsu, oh gak iso iki, gak cocok dengan firman Tuhan. Kita mungkin bisa bertahan, tapi angin yang semilir di sekitar kita masuk ke dalam hidup kita tanpa kita sadari, meninabubukan, mulai membuat kita ngantuk. Roh kita ngantuk. Penyembahan kita dengan Tuhan mulai meredup. Kita terpengaruh dengan situasi yang ada. Kita terpengaruh dengan pengaruh yang ada di sekitar kita. Maka kita menjadi tidur. Bukan tubuh kita yang tidur, roh kita yang tidak berjaga-jaga. Sehingga seperti Petrus, ketika dirasanya tiupan angin, dia tenggelam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar berita ini beberapa waktu, mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Seorang anak muda, bukan anak muda, masih remaja, masih ABG, umur 15 tahun. Inisialnya NF. Ya, dengan tega membunuh seorang bocah umur 5 tahun. Dengar ya berita ini ya. Anda tahu kenapa dia bisa begitu sadis? Setelah polisi melakukan penyelidikan, bocah ini bisa begitu sadis karena dipengaruhi oleh apa yang ditontonnya. Anak ini senang film horor, spesialis Chucky. Tahu ya Chucky ya, yang suka nonton film. Chucky itu boneka horor. Ya boneka kayak kalau dulu pernah sampai lihat ada Pak siapa itu yang punya boneka tongki seperti itu, dan dia bisa hidup dan bisa membunuh. Terinspirasi oleh boneka ini, bocah ini, anak muda ini, ABG ini membunuh seorang bocah 5 tahun tanpa perasaan. Kenapa? Pikirannya sudah dipengaruhi dengan apa yang dilihatnya. Anak-anak muda, di sini banyak anak muda. Hati-hati dengan apa yang ada di sekitar. Hati-hati dengan apa yang engkau tonton. Hati-hati dengan apa yang engkau geluti setiap hari. Hati-hati, waspada, supaya engkau tetap bisa bertahan pada Injil kebenaran dan engkau tidak beralih, tidak jatuh, tidak tenggelam seperti Petrus. Pengaruh ini benar-benar hal yang sangat berbahaya dan Anda harus waspada. Kemarin saya membaca sebuah berita di Jambi, 37 pasang anak muda remaja
usia 13-15 tahun. Merayakan pesta ulang tahun sambil pesta nun sewu, permisi bicara, seks. Bocah 13-15 tahun digerebek oleh polisi. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi. Saya bisa pastikan bahwa mereka senang nonton video porno. Umur 15 tahun belum genap 17 tahun sudah bisa seperti itu. Ini adalah sebuah keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan pengaruh itu luar biasa, keras. Gak kerasa Pak, masuk di dalam pikiran kita. Tidak ada terasa. Seorang pakar namanya John Locke pernah berkata begini. Anak kecil itu seperti ini, para tenaga pengajar pasti tahu ini. Seperti kertas putih. Dan lingkungan di mana dia tinggal itu seperti mata pena. Kertas itu akan bertulis apa, berwarna apa, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan menjadi pengaruh terhadap karakter si anak. Tapi Alkitab menulis sebuah sejarah bagaimana lingkungan yang buruk bisa tidak mempengaruhi seorang anak yang tinggal di dalam. Anda tahu siapa? Anak ini siapa? Kita baca 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Kita baca dari ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering, dan seterusnya dan seterusnya. Samuel yang muda ini dikatakan di sini Samuel yang muda, berarti sih muda karena dia lepas susu diserahkan ke Imam Eli. Anaknya siapa? Hana, ibunya namanya Hana. Ya, diserahkan ke Imam Eli sebagai bayar nasar karena untuk meminta Samuel, Hana bernasar, kalau aku hamil, aku punya anak laki-laki, tak serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dia serahkan. Samuel tinggal di kediaman Eli, Imam Eli punya 2 anak laki-laki namanya Hofni dan Pinehas. Apa dan bagaimana karakter Hofni dan Pinehas? Anda bisa baca pasal sebelumnya 1-2. Ini anak imam tapi kelakuannya bejat. Anaknya pendeta tapi kelakuannya rusak. Berlaku semena-mena dan sewenang-wenang terhadap orang-orang Israel. Karena yang namanya imam di zaman ini belum ada raja, itu pemimpin tertinggi. Sekalipun dia juga pemimpin agama, pemimpin tertinggi, dihormati oleh semua orang. Tapi bejat, Hofni dan Pinehas ini bejat. Suka ngambil daging persembahan tanpa dipersembahkan kepada Tuhan dulu. Jadi dia memandang rendah Tuhan. Dia juga maaf bicara melakukan percabulan di bait Tuhan, di pelataran bait Tuhan. Ini mengerikan sekali. Tapi Samuel yang muda ini tumbuh di situ, tumbuh di antara lingkungan sing gak beres. Tapi menariknya Samuel bukan kertas putih yang ditulis diorek-orek oleh lingkungannya. Dia tetap menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Cerita yang sama, hampir mirip. 1 Samuel juga, pasal yang ke-22.
ayat 1 dan 2 juga. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar utang, ya, tukang piutang, debt collector, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ada 400 orang bermasalah bersama-sama dengan Daud. 400 orang ini semuanya bermasalah. Ada yang sakit hati, ada yang dikejar-kejar utang, ya, melarikan diri dari debt collector, punya kreditan motor gak dibayar, diuber-uber sama debt collector. Ada juga yang bermasalah dengan hatinya, ya, yang dalam kesesakan. Orang-orang bermasalah. Semuanya 400 orang bermasalah. Daud dikelilingi oleh orang-orang bermasalah. Tapi menariknya, kalau kita baca sejarah ini dari pasal 22 sampai akhir, sampai dia berhasil menjadi raja, justru dia yang mempengaruhi 400 orang itu, sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Awalnya ngumpul orang-orang pecundang semua, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang melarikan diri dari utang, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pecundang semua 400 orang. Tapi Daud yang sendiri itu tidak dipengaruhi oleh mereka, tapi justru mempengaruhi 400 orang ini. Kalau Anda baca cerita selanjutnya, dari 400 orang ini, mereka orang-orang yang gagah perkasa. 400 orang ini bisa mengalahkan gerombolan orang Amalek, orang Filistin yang membakar Siklag dan merampas harta benda serta anak istri mereka. Dikejar oleh 200 orang dan Daud dan mengalahkan mereka. Mengapa Samuel dan Daud bisa tidak terpengaruh oleh lingkungan? Ini pertanyaan penting yang bisa kita adopsi, Pak. Ini pertanyaan yang sungguh-sungguh sangat penting dan harus kita perhatikan. Mengapa Daud dan Samuel bisa tidak terpengaruh oleh lingkungan? Kita baca kembali Matius 7 tadi. Matius 7 ayat 24. Ini yang harus kita jadikan sebuah karakter hidup kita. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia akan sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang punya karakter kuat. Mengapa orang ini punya karakter kuat? Ternyata hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, suka merenungkan dan suka melakukan firman Tuhan. Anda akan ada di sekitar orang lain karena kita masih hidup di dunia. Akan ada banyak lingkungan yang mempengaruhi sekitar kita, mempengaruhi kita. Lingkungan di sekitar kita, ada lingkungan di tempat tinggal, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan pekerjaan, atau lingkungan-lingkungan yang lain. Sebab itu kita harus hati-hati dengan pengaruh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya sampaikan juga di sini, dengar perkataan saya ya. Yang disebut dengan pengaruh ini, itu tidak hanya tentang orang-orang atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Kalau anak-anak muda, teman-temannya ya, yang nakal-nakal itu bisa. Tapi di zaman ini, di zaman revolusi industri 4.0, bahkan masuk ke 5.0, yang namanya pengaruh itu tidak hanya datang dari teman dan lingkungan, tapi datang juga dari apa? Internet. Mungkin Anda melihat anak Anda hanya diam di kamarnya, tidak kemana-mana, tapi kok kelakuan ini? Anda harus perhatikan. Pengaruh itu bisa muncul
dari HP yang Anda belikan untuk dia. Anda keluar duit 2 juta sampai 5 juta untuk memenuhi keinginan anak Anda. Ben anakku menang nang omah. Ternyata luwih parah gitu ya daripada berinteraksi secara sosial. Anak-anak muda, perhatikan saya, hati-hati. Tanpa engkau sadari, ketika engkau setiap hari mengonsumsi itu, semua berita yang di sana engkau makan, engkau telan habis. Hati-hati. Jika tidak ada firman Tuhan di dalam kepala dan hatimu, habis. Jika firman Tuhan tidak menjadi sebuah dasar yang kuat di dalam hidupmu, selesai hidup. Engkau akan terbawa oleh pengaruh dan engkau akan tenggelam seperti Petrus. Petrus tadi itu refleks syukur ya, refleks dia berteriak, Tuhan tolong. Dan syukurnya lagi, untungnya lagi Tuhan itu langsung nolong. Ditolong dulu, baru diseneni, gitu ya. Bukan diseneni dulu, bayangkan kalau Petrus seneni, makanya kono jo gak percaya tapi aku itu, hilang itu loh. Tapi ditolong siapa Tuhan? Baru dintas masuk perahu, makanya kono jo gak percaya karo aku. Seneni ya, ditolong dulu baru diseneni. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau anaknya salah, ditolong dulu baru diseneni. Jangan diseneni pas salah, tambah ambles. Tuhan itu luar biasa. Hati-hati dengan pengaruh. Firman Tuhan isinya itu tentang berjaga-jaga dari pengaruh. Coba baca Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Ini pengaruh. Siapa orang fasik? Orang yang sepertinya beriman tapi gak melakukan firman. Itu orang fasik. Adakah di sekitar kita? Wakil. Seolah-olah rohani, nek ngomong wah firman Tuhan. Tapi gorok wong ya, ngemplang wong gak bayar. Kalau sharing firman Tuhan, mau di Facebook di sini firman Tuhan, wah luar biasa. Ning kelakuan ini renek. Firman Tuhan yang dia share itu loh, ndak ada, ndak terjadi dalam kehidupannya. Ini orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mereka ini gambaran dari orang-orang yang sedang ada di dalam sebuah pengaruh dan itu kuat. Alkitab menceritakan seorang anak muda, putra mahkota, tapi karena dia lebih mendengar pengaruh yang buruk, rusak, hancur kerajaannya. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 12. Satu Raja-Raja 12 ayat yang ke-10. Ini cerita tentang Rehabeam. Rehabeam itu putra Salomo, anaknya Salomo, yang dilantik menjadi raja menggantikan Salomo setelah Salomo mati. Ya, kalau Anda mau jelas Anda baca sendiri ayat 1 sampai 9. Ayat 10. Dia sedang dihadapkan kepada sebuah masalah, rakyatnya meminta keringanan pajak, pajaknya menekan. Ya, dia sudah minta pendapat orang yang tua-tua, tetapi diabaikan. Orang tua itu bilang bla 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 bla, tapi diabaikan. Ayat 10. Ayat 9 lebih baik. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Kata Rehabeam kepada teman-temannya, masih sama-sama muda. Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda
yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Semoga Anda mengerti maksudnya. Ada yang tidak tahu? Kelingkingku lebih besar dari pinggang ayahku. Sombong sekali Rehabeam. Sombong sekali. Dia merasa dirinya hebat, lebih hebat dari Salomo. Dia bukan meringankan pajak, dia justru makin memberatkan pajak. Apa akibatnya? Ayat 16. Ayat 15, sekilas saya baca, jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat itu. Kenapa? Karena Rehabeam lebih mendengar kepada nasihatnya orang-orang yang seusia dengan dia, orang-orang muda. Ini pengaruh, Pak. Ini pengaruh. Ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam. Pecahnya bisa pecah karena dia lebih menuruti pengaruh. Lebih menuruti suara teman-teman. Berharap mendapatkan lebih. Berharap dia dianggap lebih hebat daripada Salomo. Akibatnya Israel pecah. 10 suku menjadi kerajaan Israel Utara, 2 suku menjadi Israel Selatan, Yehuda dan Benyamin. Di sini 10 suku Israel jadi kerajaan Israel. Dan akibatnya apa? Kerajaan Israel ini hanya gara-gara salah dalam bergaul. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku yang aku kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan yang namanya pengaruh. Dan itu ada di sekitar kita. Setiap hari, setiap saat ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan. Suka dengan firman Tuhan, suka dengan Alkitab, suka membaca dan merenungkannya siang dan malam. Kalau kita compare dengan Matius 7 tadi, tidak hanya mendengar, tidak hanya merenungkan, tapi juga melakukan. Menjadi sebuah dasar yang kuat bagi kehidupan kita. Pesan dari seorang raja bijak, Amsal 4 ayat 14. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Film, informasi di gadget Anda yang bisa Anda akses dengan bebas. Teman-teman, lingkungan yang ada adalah pengaruh angin bagi hidup kita. Tidak hanya yang muda, termasuk juga yang sudah berumur. Itu angin. Kesulitan hidup itu pasti menyerang kita. Sempat saya sampaikan minggu lalu, cara Tuhan untuk melatih ketekunan kita, salah satunya dengan apa?
kesengsaraan. Tapi orang-orang yang tidak berdasar kuat di atas firman Tuhan ketika menghadapi kesengsaraan, memilih jalan orang fasik, ya itu sangat mungkin. Ketika cari pengobatan sakit misalnya ya, cari dokter A tak waras, pindah ke dokter B gak waras, pakai obat jamu dan sebagainya, gak sembuh-sembuh. Terus ono sing ngomong, "Bu, ning kono lho ono dukun sakti." Cobaan, dicoba wong pengen sembuh. Itu nasihat orang fasik. Kalau kita mengikuti jalan orang fasik, kita menjadi fasik. Siapa bergaul dengan orang fasik menjadi fasik. Karena itu Paulus menulis kepada jemaat Korintus di 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang sangat terkenal, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik." Dan garis bawahi, kasih keterangan, kata pergaulan ini di zaman dulu ya bergaul, tapi di zaman sekarang tidak cukup hanya itu. Anda bisa bergaul dengan HP Anda dan Anda terpengaruh di sana. Karena anak tadi, remaja tadi 15 tahun NF itu belajarnya dari film, terpengaruhnya dari HP-nya dia. Cerita horor, film horor dia suka, terinspirasi. Loh, kok bisa hanya menonton mengubah karakter? Kok bisa? Ternyata bisa. Ternyata terbukti. Jadi Bapak Ibu, ketiga hal ujian hidup kita, waspadai yang angin. Anda bisa bertahan kuat dengan berkat, dikai berkat melimpah, tetap setia. Diuji dengan banjir, masalah, persoalan, kesesakan, kesengsaraan, tetap setia. Yang ini hati-hati, karena dia masuk tanpa Anda sadari. Masuk kemana? Masuk ke sini. Mata dan telinga kita adalah pintu tol masuknya pengajaran dan pengaruh ke dalam pikiran kita. Hati. Dasari hidup Anda dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Siapa yang mendengar firman dan melakukannya, ia bijaksana. Ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mazmur 1 ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang-orang yang dasar firman-Nya kuat, orang-orang yang punya dasar firman dan melekat dengan Tuhan dengan kuat, dia pasti tidak akan mengikuti nasihat orang fasik. Dia pasti tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Dia juga pasti tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia hanya memperhatikan firman Tuhan dan bukan angin. Petrus, itu pelajaran berharga buat kita. Jangan perhatikan angin. Maksudnya bukan angin yang Anda rasakan berhembus seger, bukan, tapi pengaruh. Jangan perhatikan pengaruh. Saya sempat sampaikan beberapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu, emosi itu menular. Termasuk di dalamnya apa? Rasa takut. Rasa takut itu menular. Ketika Gideon diutus Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian, dikumpulkanlah tentara oleh Gideon berapa? 32.000 orang. Tapi Tuhan berkata, Gideon, kakean pasukanmu. Sampaikan ke mereka, sing takut mulih. Anda tahu yang takut berapa orang? 22.000. Dari 32.000 sing wedi 22.000. Sisa 10.000. Lebih banyak yang takut.
ternyata Tuhan usir mereka. Kenapa? Ben gak meracuni yang 10.000. Kok 10.000 itu masih dieliminasi lagi. Mengapa bangsa Israel harus muter dulu di padang gurun 40 tahun? Karena mereka terpengaruh oleh ketakutan dari 10 pengintai yang melihat, wih, raksasa, lalu membayangkan dengan akalnya, wah gak mungkin iso dikalahkan. Hati-hati saudara, ini juga pengaruh. Dan Tuhan hukum mereka sehingga mereka, iyalah tinggal selangkah lagi lo masuk Kanaan itu. Karena mereka itu sudah ada di perbatasan padang gurun Paran, ini Kanaan sebelah selatan, tinggal selangkah masuk. Tapi harus muter buali lagi 40 tahun. 40 tahun Pak muter di padang. Hanya gara-gara apa? Kena pengaruh. Tuhan menjanjikan kehidupan yang berhasil kepada kita semua. Tuhan menjanjikan kehidupan yang luar biasa kepada kita semuanya. Hati-hati, Anda harus mempertahankan ini dengan iman Anda. Yakin Tuhan hanya berurusan dengan Anda. Jangan pernah berurusan dengan angin. Pusatkan konsentrasimu hanya kepada Yesus. Seperti kata Paulus, bertanding dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Hanya kepada Kristus. Supaya kita mencapai garis finish. Sebab kalau kita memperhatikan angin, ya, pengkhotbah katakan, siapa memperhatikan angin, ia tidak akan menabur, tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa gara-gara angin. Sepertinya sepele, tapi ini luar biasa. Anda harus perhatikan, sungguh-sungguh jangan terpengaruh angin, waspada terhadap angin. Jadi sahabat-sahabat Tuhan semuanya, mari kita memperkuat diri kita di atas kebenaran firman Tuhan ini, supaya apapun pengaruh yang ada di sekitar kita enggak mempengaruhi kita. Samuel hidup dengan orang Dursila, Hofni dan Pinehas. Setiap hari ia melihat perbuatan mereka. Ia menyaksikan kelakuan mereka. Daud hidup dengan 400 orang bermasalah. Setiap hari ketemu. Tapi ia tidak terpengaruh. Baik Samuel maupun Daud tidak terpengaruh. Kenapa? Mereka punya karakter yang kuat. Jadi ini kuncinya. Milikilah karakter yang kuat di dalam Tuhan, dan Anda dan saya tidak akan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau tiba dia hatiku, tiada yang tersembunyi hatimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
pimpinannya. Jangan keluar apapun pengaruh yang ada di sekitar. Jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Oh, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seisi hatiku, Kau tahu Tuhan, dan bawaku. Yesus, lebih dekat lagi. Ya Tuhan, dan bawaku, haleluya, dan bawaku. Oh, dan bawaku. Lebih dekat lagi padamu. Hingga dalam indahnya dekat. Hingga dalam indahnya dekat. Hingga dalam indahnya dekat. Sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Mintalah pimpinannya secara pribadi. Izinkan Dia berkuasa secara penuh atas hidupmu secara pribadi. Haleluya. Singkirkan kesombonganku Tuhan. Jauhkan kemampuan merasa mampuku Tuhan. Haleluya. Masuk. Hiera sinari nasamu ya. Indara tosarina kialala sinara ya. Haleluya. Nabashara la baraka ya ramas. Indara la masikiara la batal ya la masikiara la basara ya la baraka. Ya la 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 ka. Indara la basara la basara la basara la basara. Ada la corona ya la vela. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, pegang kami Tuhan, pegang hidup kami Tuhan, tuntun kami, latih kami, ajar kami jadi bijaksana Tuhan. Oh, haleluya. Inakasarela, syarala, syarela, ya Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus.
atas hidupmu Tuhan. Amin. Urapanmu, lawatanmu, ya Yesus. Amin. Hidupmu sungguh siapa. Oh ya Yesus, Yesus bekerjalah, ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, kau layak membaru, kau terutama di hidupku, kau layak membaru, kau terutama di hidupku, kau layak membaru. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus Pada ini berdoa. Dalam Bapa Syari dalam Pindah rabat Shin Engkau yang pertama. Shinner Terima kasih atas firman. berkuasalah kasih pimpin aku. Haleluya. Darah Yesus. Kami tidak waspada. Allah naruhku. Terima kasih Tuhan, kami perlu roh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Niluh berkuaya Kita rimang. menguatkan kami Syiri. berjalan di dalam Ya, dalam syukur. Terima kasih Tuhan atas firman. Haleluya, haleluya. Kami tak waspada di zaman angin yang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inginnya Tuhan lebih dekat. Saudara Bapa pimpin kami Tuhan supaya kami tidak mudah terpengaruh oleh angin yang ada di sekitar Boleh kami. merenungkan firman dalam Haleluya. kehidupan kami. Haleluya. Kita lebih boleh melakukan. Haleluya. Jika boleh kami buat Tuhan. Haleluya. Boleh kami berkarakter dekat Haleluya. dengan Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Firman yang telah Kau taburkan boleh bertumbuh dalam Amin. kehidupan kami. Boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk Pak David ya Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Karena memberikan lebih hikmat. Engkau Yang syukur. boleh memberkati kami melalui Semua firman yang kemuliaan. ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau Terima yang kasih. layak dipuji. Terima kasih sekali lagi atas firman. Tidak berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk Eca yang sudah bantu pelayanan tempat ini lebih kurang 3 bulan. Kalau Selasa besok akan kembali ke habitatnya, ke kampung halamannya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dan terus berhasil ya. Pesan saya, tetaplah takut akan Tuhan, tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia. Pengumuman ibadah hari Sabtu, ibadah remaja pemuda sudah bisa diikuti. Anak-anak muda, anak-anak remaja, ayo jangan sampai terpengaruh oleh keadaan sekitarmu ya. Arahkan hidup untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Siapa yang tugas Sabtu besok? Loh. Gresia. Oh, Tante Rina. WL-nya? Oh, adik. Ya, dan Minggu kita ibadah kembali di tempat ini. Bagi yang hadir silahkan ya, dan jangan lupa mengenakan masker. Pelayan pujian dilayani oleh Bu Joko dan tim ya, dan tim Bu Joko dan tim, dan firman Tuhan tetap akan saya layani. Semoga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan ya, semakin kuat pengaruh luar biasa hari-hari ini. Mari kita tetap di dalam Tuhan supaya kita tidak sampai tenggelam seperti Petrus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati.
Sungguh luar biasa firman yang disampaikan ya, dimana kita diingatkan oleh Tuhan kita harus waspada oleh keadaan ya, biarlah kita tidak terpengaruh oleh keadaan sekitar. Tapi satu hal perlu kita ingat, ketika hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan, kita patut percaya bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan kita. Mari saudara sekalian, kita persiapkan persembahan buat Tuhan. Saya minta tolong adik kecil untuk kantong persembahan, lalu sama Grace ya, kita pujikan satu pujian, Tuhan teramat baik. Persembahan, dan saya minta tolong Kak Diana untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Juga kami membawa persembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan di pagi hari ini yang kami persembahkan kepada Tuhan sesuatu yang baru. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami bawa pagi hari ini. Juga mungkin yang belum bisa memberi, juga Tuhan berkati. Semua kami berkati. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, sehingga persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami semua bersyukur pada Yes. berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kami bisa ada di tempat ini semua karena Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa bersama untuk bangsa dan negara kami, kami terus terang
bekerja, tapi Tuhan akan memperhitungkan, maka Tuhan akan membalas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa yang sama kami naikkan buat kami semua, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya tidak ada celaka, malapetaka dan kesakitan yang menimpa kami. Tudungi kami dengan tangan kuasa-Mu yang membawa berkat, supaya kami tetap kuat di tengah-tengah tiupan angin pengaruh dunia yang begitu kuat. Kami mau tetap bertahan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ajari kami menjadi seperti Daud yang tidak terpengaruh, malah justru menjadi pengaruh, mengubah pecundang menjadi pemenang. Latih kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berdasarkan kepada firman kebenaran, untuk kami bisa jadi berkat dimanapun Tuhan meletakkan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini, dan kami semua diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada kegiatan kami masing-masing sepanjang hari ini. Namun Tuhan, sebelum kami semua berpisah, Tuhan, hamba berdoa, memohon kepadamu, curahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, melimpah-limpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu ini, dan buat berhasil, bahwa mereka terus naik dan tidak turun. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor, menjadi panutan dan bukan pengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, membuat kesehatan kami juga semakin terlindung dengan baik. Sekalipun kami hidup di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi yang menakutkan, tetapi kami percaya perlindungan Tuhan atas kami kekal sampai selama-lamanya. Buat rumah tangga kami juga bahagia Tuhan. Ada sukacita yang terus-menerus mengalir dalam rumah tangga kami, sehingga kami bisa menjadi energi yang positif buat orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi pengaruh yang baik buat mereka yang letih lesu, yang berbeban berat, yang bermasalah Tuhan. Mereka boleh dipulihkan, diberkati dengan melihat kehidupan kami yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus buat anak-anak kami, generasi-generasi yang akan datang ini. Tuhan, tolong lindungi mereka, jagai hati, pikiran dan mata mereka dari semua pengaruh dunia yang penuh dengan dosa, yang mencoba mengalihkan iman kami dari Kristus, yang membuat kami tenggelam dalam kenikmatan, dalam dosa dunia ini. Tapi Tuhan, biarlah tangan Tuhan tetap kuat menopang, menolong anak-anak muda ini, supaya mereka tetap setia dengan Tuhan, hatinya tulus terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah lansia, yang tetap hadir bersama-sama kami di sini memuliakan Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan juga imunitas yang luar biasa, sehingga mereka tetap kuat Tuhan, tetap menjadi teladan, tetap menjadi inspirasi bagi kami yang muda-muda ini untuk setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan,
yang berkekurangan Tuhan cukupkan, sehingga tidak ada yang letih lesu secara roh, tetapi kami menjadi semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan yang sudah berkorban, tangan-tangan yang sudah mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan, Tuhan berkati lipat ganda. Tuhan buka tingkap sorga, Tuhan berkati dengan harta sorga melimpah di dalam kehidupan mereka, semakin jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Kami berdoa mohon pertolongan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari bahaya, celaka, yang dekat, yang jauh, yang berjalan kaki, yang kendaraan. Tuhan tudungi kami dengan kasih Kristus. Tuhan buat kami sampai di rumah dengan selamat, bahkan beraktivitas sepanjang hari ini dengan baik, dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berdoa secara khusus untuk Echa yang menyelesaikan masa prakteknya di tempat ini dan besok Selasa akan kembali pulang ke Riau. Tuhan menyertai perjalanannya dengan selamat, perjalanan hidupnya juga Tuhan sertai dengan selamat. Biarlah Tuhan pakai supaya dia jadi berkat dimanapun dia berada, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagi namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di dalam berkat dan kasih karunia serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih serta keselamatan yang disediakan oleh Allah Putra, dan penghiburan pertolongan oleh Allah Roh Kudus yang akan setia menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.